Dinas Sosial. Untuk Badan Penanggulangan Bencana sendiri melakukan evakuasi korban atau masyarakat yang jumlahnya sudah mencapai seratusan jiwa ke lokasi pengungsian yang dibagi 3 titik. Jadi masing-masing 3 titik itu didirikan posko dan beberapa tenda untuk pengungsian. Sementara itu dari Dinas Sosial dalam hal ini Tagana mendirikan dapur umum untuk memberi makan seluruh pengungsi dan seluruh aparat yang bertugas, di mana dari keterangan yang kami himpun di lapangan, setiap hari mereka diberi makan 3 kali dalam sehari, baik pengungsi, korban kebakaran Pasar Tua maupun petugas yang ada di lapangan, rekan Siska. Christian, lalu apakah sudah ada laporan terkait dengan korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini? Baik, rekan Siska dan Tribuners, hingga saat ini dapat kami sampaikan dari lokasi kebakaran dan informasi yang kami rangkum dari pihak pemerintah setempat, belum ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Kebakaran yang mengakibatkan seratusan jiwa ini harus diungsikan karena rumah mereka ludes di Lapas Jago Merah seperti data yang rekan Siska sampaikan tadi. Lalu bantuan yang sudah disalurkan ke posko-posko apa saja, Christian? Jadi untuk bantuan mulai tadi malam pasca kejadian terjadi sudah ada dari pihak-pihak dari masyarakat dan dari berbagai instansi vertikal maupun pemerintahan dan tim penggerak PKK juga, anggota DPRD serta institusi lainnya baik vertikal maupun horizontal di lingkungan pemerintah Kota Bitung dan BUMN dan BUMD sudah memberikan bantuan seperti pakaian layak pakai, makanan siap saji, air mineral, air minum, mie instan, dan peralatan lainnya termasuk dengan memberikan atau membagikan masker kepada masyarakat korban kebakaran Pasar Tua, rekan Siska. Baik, Tribuners, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri juga sempat memberikan pernyataan terkait dengan kejadian ini. Berikut wawancaranya. Kita mengalami hal ini di tengah pandemi COVID. Jadi upaya ini upaya gotong royong semua. Tapi terima kasih semua aparat Forkopimda telah turun langsung dengan memudahkan. Dengan situasi ini sebenarnya akan angin kencang, tapi karena turun semua Forkopimda otomatis bisa saling membantukan. Pemerintah daerah juga, kabupaten kota yang di seputaran sudah datang juga. Karena itu pasti kita akan mampu menyelesaikan. Pak, mungkin ada informasi dikit, kira-kira berapa rumah yang mungkin? Kita sementara pendataan sementara. Kalau perkiraan awal ya sekitar itu paling 50-an ada. Bantuan sendiri nanti dari pemerintah, Pak? Ada. Sudah ada prosedur, sudah ada aturannya. Sudah jelas. Tadi sosial jelas toh? DP aturan main sudah ada. Pak, ada keluhan dari masyarakat keterlambatan pemadaman, Pak, respon pemerintah Kota Bitung? Kalau ini kan karena situasi. Jadi lokasinya kan memang padat. Tidak terlambat, kalau terlambat tidak terlambat. Tapi karena memang akses dia harus menuju ke pusat itu yang tidak bisa mobil masuk, itu dikategorikan terlambat. Apalagi tadi situasi angin barat daya cukup kuat. Nah, karena itulah tapi kan kita sudah jelas tahu di daerah sini ada programnya nanti pemerintah toh. Jadi itu solusinya. Karena kalau perumahan yang padat, tidak ada jalan akses masuk, itu jadi hambatan. Tapi ke depan kan kita lagi mengurangi lokasi-lokasi yang tidak bisa diakses. Pak, mungkin armada mobil pemadam kebakaran dan keberadaan hidran, Pak. Mobil pemadam kebakaran dan hidran, fasilitas Kota Bitung sudah tidak mencukupi atau itu ada yang rusak, kita bangun, karena itu memang sudah parah amat. Kita akan mempersiapkan itu. Makanya tadi langsung telepon Bupati Wali Kota Manado Bitung, karena kita satu cepat, jadi bisa cepat dia datang. Gimana? Kita mau rapat ini dulu. Kamu tetapkan dulu setelah ini. Ada rapat darurat kita depan situ. Kita memutuskan untuk lokasi untuk bantuan makanan dan sebagainya. Beralih ke informasi selanjutnya, misteri kematian wanita hamil yang jasadnya ditemukan di septic tank rumahnya di perumahan Gria Sakti, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau, akhirnya terungkap. Korban rupanya dihabisi nyawanya oleh suaminya sendiri yang sempat kabur. Suami korban diringkus di wilayah Nganjuk, Jawa Timur oleh jajaran Polda Riau yang dibantu oleh Ditreskrimum Polda Jatim dan Polres Nganjuk pada Selasa 22 Juni. Untuk diketahui, saat ditemukan korban tengah mengandung dengan usia janin 7 bulan.
Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Pekanbaru.com Rizky Armanda akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang rekan Siska. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari pelaku? Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan bahwa akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan dari Siti Hamidah, 32 tahun, yang mayatnya ditemukan di lubang bekas galian septic tank di wilayah Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu. Pelakunya tak lain ternyata adalah suaminya sendiri yang bernama Alek Iskandar Putra, 28 tahun. Alek mengubur jasad Siti di dalam lubang tersebut pada 21 Mei 2021 lalu. Untuk diketahui, Alek ditangkap oleh tim gabungan Polda Riau dibantu juga dari Polda Jatim di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Alek sempat berpindah-pindah pelarian, di mana awalnya setelah melakukan aksi pembunuhan itu, Alek kabur ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian berpindah lagi ke Jakarta. Dari sana Alek juga sempat bertemu dengan teman wanitanya begitu. Kemudian Alek kabur ke daerah Jawa Tengah sekitaran Pati dan lalu bergeser ke daerah Nganjuk, Jawa Timur. Nah, di sanalah Alek akhirnya berhasil ditangkap pada Selasa sekitar pukul 16 sore kemarin, begitu rekan Siska. Lalu berdasarkan pengakuannya, apa motif pelaku melakukan pembunuhan ini? Ya, setelah diinterogasi oleh penyidik kepolisian, Alek sendiri mengaku menghabisi nyawa istrinya itu lantaran dipicu cemburu buta dan menuduh istrinya itu berselingkuh dengan pria lain, begitu. Lalu berdasarkan keterangan dari polisi, bagaimana cara pelaku menghabisi nyawa korban? Ya, aksi pembunuhan yang dilakukan pada 21 Mei 2021 itu pertamanya tersangka dan korban sempat terlibat cekcok mulut. Kemudian ketika itu korban tengah berada di dapur, tiba-tiba tersangka datang dan langsung memiting dan mencekik leher korban. Seketika korban jatuh, kemudian tersangka membawa tubuh korban ke dalam kamar. Ketika itu kondisi korban sendiri masih bernafas. Kemudian tersangka yang sudah gelap mata akhirnya membekap wajah korban dengan menggunakan bantal sampai korban kehabisan nafas. Begitu rekan Siska. Oke, lalu terkait dengan penangkapan pelaku, bagaimana reaksi dari keluarga korban? Ya, kemarin kami juga sempat meminta tanggapan dari pihak keluarga korban, dalam hal ini abang kandung korban yang bernama Ahmad Sutanto. Dia menyatakan sangat menyayangkan peristiwa ini dan meminta agar pelaku pembunuhan ini dihukum berat, kalau bisa hukuman mati begitu. Oke, baik Tribuners, Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi juga sempat melakukan pernyataan terkait dengan ditangkapnya pelaku. Berikut pernyataannya. Kriminal atas pembunuhan yang tentu kita akan konstruksikan sesuai dengan faktanya nanti, yang mana kita ketahui bahwa pembunuhan ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi oleh sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Saudara AIP pada hari Jumat tanggal 21 Mei tersebut bercekcok dengan istrinya, yaitu saudara korban Siti Hamidah, di rumahnya di Gria Sakti. Gria Sakti ini perumahan di Tapung Kampar, yang mana korban dan tersangka ini tinggal. Dimulai dari jam 12 siang, kedua orang ini bercekcok, di mana dua anaknya juga ada di dalam rumah, yang kemudian pada jam 12 lebih itu kemudian sampailah pada titik untuk kemudian terjadi apa disebut dengan rangkaian pembunuhan ini. Rangkaian pembunuhan ini diawali ketika si korban ada di dapur,
kemudian tersangka mencekik dan memiting dan mencekik sehingga kemudian korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Beralih ke informasi selanjutnya, vaksinasi massal digelar oleh TNI di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 24 Juni. Kegiatan ini turut dipantau langsung oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Kakor Sabara Irjen Pol Nanang Afianto. Menurut Yudo Margono, kegiatan ini merupakan program pemerintah yakni 1 juta vaksinasi. Rencananya, kegiatan serupa juga akan digelar di sejumlah pelabuhan nasional lainnya, seperti Tanjung Priok di Jakarta Utara dan Tanjung Perak di Surabaya. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribunjateng.com Rahdian Trijoko Pamungkas akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Rahdian. Halo Rahdian. Baik, rekan Siska. Rahdian, bisa dijelaskan siapa saja sasaran vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Emas ini? Sasaran vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Mas ini adalah pekerja yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas. Mereka sudah didaftarkan oleh masing-masing instansinya di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas. Seperti itu, Siska. Dan selain itu, sopir-sopir angkutan yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Begitu juga vaksinasi juga diperuntukkan untuk pekerja yang ada di kapal. Betul, Siska. Oke, lalu berapa target vaksinasi ini, Radian? Halo, Radian? Target sasaran vaksinasi ini dari pihak TNI mau menargetkan 2.000 orang untuk mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, setelah para pekerja ini nanti akan dilanjutkan ke keluarganya. Tidak hanya berhenti di sini aja vaksinasi. Vaksinasi akan dilanjutkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang sudah diadakan selama seminggu ini. Itu, Siska. Oke, lalu siapa saja vaksinator yang terlibat dalam program ini, Radian? Ya, vaksinator yang terlibat dalam program ini dari TNI Polri maupun dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Itu sudah. Lalu selain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, adakah tujuan lain dari program vaksinasi ini, Radian? Ya, tujuan dari vaksinasi ini untuk melindungi para pekerja yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas agar roda perekonomian ini tidak terhenti karena COVID-19. Seperti itu, Siska. Lalu bagaimana sistem untuk mendapatkan vaksinasi ini, Radian? Ya. Baik, Siska. Untuk mendapatkan vaksinasi ini, para pekerja ini sudah didaftarkan oleh pihak instansi. Dari tadi pagi sekitar pukul 7:30, para pekerja ini sudah datang mengantre di kedatangan untuk mendapatkan vaksinasi yang berada di ruang berangkatan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunjateng.com Rahdian Trijoko Pamungkas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pihak Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung memulangkan sebanyak 10 pekerja seks komersial atau PSK ke kampung halamannya di Jawa Barat. Para PSK tersebut sebelumnya terjaring razia oleh aparat gabungan pada pekan lalu. Langkah ini sekaligus sebagai komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menertibkan lokalisasi di wilayah tersebut. Meski begitu, rupanya para PSK tersebut sempat menolak untuk dipulangkan. Terkait dengan informasi ini, jurnalis bangkapos.com, Andini, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Andini. Selamat siang, Siska. Andini, ya, izin saya melaporkan. Andini, bisa dijelaskan terkait dengan pemulangan para PSK? Oke, baik, Siska. Saya Andini dari Bangka melaporkan. Kemarin Rabu 23 Juni 2021, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang memulangkan 10 pegawai seks komersil (PSK) yang ada di lokalisasi Teluk Bayur, Kota Pangkal Pinang. Diketahui sebelumnya memang pemerintah Kota Pangkal Pinang fokus terhadap penertiban lokalisasi yang ada di Kota Pangkal Pinang. Ada 2 lokalisasi di Kota Pangkal Pinang, yaitu lokalisasi Teluk Bayur dan lokalisasi Parit 6. Sebelumnya juga pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah menganggarkan anggaran untuk pemulangan para PSK ke daerahnya masing-masing, yakni Jawa Barat, senilai 200 juta rupiah dari APBD Kota Pangkal Pinang. Demikian, Siska.
Lalu Andini bisa dijelaskan seperti apa penertiban lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang? Oke, baik. Sebelumnya pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah kerap kali melakukan penertiban di 2 lokalisasi, yaitu lokalisasi Teluk Bayur dan lokalisasi Paritnam. Namun setiap kali penertiban dari tim penertiban TNI Polri dan Satpol PP, penertiban selalu bocor. Ketika didatangi ke lokalisasi tersebut, tidak ada aktivitas apapun yang ada di lokalisasi tersebut. Jadi pada Sabtu malam kemarin, 19 Juni 2021, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan penertiban secara diam-diam dan akhirnya didapatkan 11 pegawai seks komersil, 10-nya dipulangkan, satunya dinyatakan saat dilakukan pemeriksaan, satunya dinyatakan positif rapid antigen. Demikian, Siska. Oke, lalu bagaimana proses penertiban PSK tersebut? Oke, PSK tersebut dilakukan penertiban dapat 10 dan 10-nya itu langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing, yaitu Jawa Barat. Sebelumnya pemerintah Kota Pangkal Pinang melakukan penertiban gabungan bersama TNI Polri pada Sabtu malam 19 Juni 2021 di lokalisasi Teluk Bayur secara diam-diam, Siska. Tanpa ada pengetahuan atau tanpa ada bocoran dari pihak manapun, sehingga penertiban dilakukan secara diam-diam. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis bangkapos.com, Andini. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus COVID-19 yang melonjak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur juga diikuti dengan peningkatan angka kematian. Dilaporkan terdapat 5 pasien meninggal dalam 10 hari terakhir. Sekda Ende Agustinus G. Ngaso mengungkapkan hingga kini total sudah ada 17 orang meninggal karena COVID-19. Dikhawatirkan kasus COVID-19 akan semakin melonjak apabila protokol kesehatan tidak disiplin diterapkan. Terkait dengan informasi ini, jurnalis poskupang.com Oris Goti akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Oris. Halo, selamat siang. Oris, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di Ende terkait dengan kasus kematian yang meningkat tersebut?
Benar, saat ini kasus COVID di Kabupaten Ende tengah meningkat. Perlu saya laporkan bahwa saat ini ada penambahan satu kasus baru, yakni ada tambahan satu kasus meninggal dunia tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang saya himpun dari Direktris RUSD Ende, Dr. Dewi Aris Lestari menyebutkan bahwa pasien yang meninggal tersebut adalah berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga, berusia 65 tahun, warga Kelurahan Rewarangga, dan saat ini tengah dilakukan tracing di seputar wilayah tetangga dan RT sekitar. Lalu jumlah total kasus COVID di Kabupaten Ende mencapai 1.108. Saat ini posisi yang positif mencapai 130, yang sembuh 961, dan yang meninggal dunia ditambah dengan pagi tadi yang meninggal menjadi 18 orang. Sekian. Oke. Oris, lalu bisa dijelaskan apa penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di Ende dalam 10 hari terakhir ini? Lonjakan tertinggi terjadi pada 18 Juni ya. 18 Juni ada dari sebelumnya 71 kasus, ada peningkatan 59 kasus hingga menjadi 130 kasus. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekda Ende, Agustinus Ngasu, menyebutkan bahwa lonjakan ini terjadi akibat mobilisasi keluar masuk orang dari luar daerah maupun sebaliknya, lalu transmisi lokal dan juga warga yang tidak taat protokol kesehatan. Sekian. Lalu apa langkah yang diambil pemerintah terkait dengan lonjakan kasus ini, Oris? Pada 22 Juni 2021, pemerintah Kabupaten Ende telah mengeluarkan edaran untuk menegaskan penerapan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan itu sudah mulai diberlakukan, di mana melibatkan pihak aparat TNI dan Polri untuk melakukan penertiban, khususnya penertiban pembatasan jam malam, di mana aktivitas warga di pasar maupun di toko-toko dibatasi sampai dengan pukul jam 9 malam. Sekian. Adakah kebijakan khusus yang diambil pemerintah untuk menekan lonjakan kasus ini? Secara khusus pemerintah Kabupaten Ende akan memperketat keluar masuk orang ke wilayah Kabupaten Ende, di mana di bandara dan pintu masuk laut maupun darat akan dilakukan rapid antigen secara random. Jika ditemukan ada yang positif COVID-19, maka akan dikarantina secara terpusat di tempat yang sudah disediakan, yakni di rumah jabatan Bupati Ende. Sekian. Baik, Tribunas, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Sekda Ende sekaligus Wakil Ketua Satgas Ende Agustinus Ngasu. Berikut wawancaranya. Banyak dari ASN yang kena. Saya ambil contoh ya, tenaga kesehatan yang kena. Ada beberapa puskesmas sempat tutup. Karena tenaga kesehatannya kena. Saya ambil contoh di Maurole. Maurole itu posisi hari ini itu 8 tenaga kesehatan positif COVID. Nah, kalau kita ambil kebijakan hanya sepihak, tidak bisa. Dia harus ambil seluruh, karena mereka pasti sudah berhubungan dengan keluarganya yang di kota, segala macam, ada yang tinggal di kota. Nah, ini yang kita perlu antisipasi penyebarannya. Dan kenapa kita harus antisipasi? Karena masyarakat itu menilai kalau misalnya pemerintah ini bisa kumpul-kumpul. Oh, kami yang disuruh dilarang. Nah, sekarang kita harus menunjukkan, nah, pemerintah duluan nih, kami tunjuk teladan. Kamu harus ikut gitu. Kami sudah mulai duluan nih. Gitu, itu maksudnya begitu. Kabupaten Ende dalam 1 bulan terakhir nih naik. Apa nih? COVID? Iya. 1 kali jalan COVID. Nah, kalau COVID itu yang pertama, kalau kita lihat dari yang data yang ada, maka ada yang kena pelaku perjalanan, ada yang kena transmisi lokal. Nah, faktor penyebabnya orang tidak taat prokes. Tidak taat prokes, tergantung dia situasinya di mana, apakah dia di tempat-tempat publik, apakah di rumah, apakah di tempat pesta, atau di tempat keramaian yang lainnya. Dengan melihat situasi yang ada, Pak Sekda, masih banyak warga tidak taat prokes, pemberlakuan jam malam juga sering dilanggar, termasuk dengan kegiatan-kegiatan yang menghimpun banyak orang. Bagaimana Pak Sekda ini aktivitas seperti ini? Yang pasti surat edaran itu sudah ditetapkan bahwa dia
berlaku hanya sampai jam 9 malam ya, semua aktivitas. Kemudian tidak ada pesta-pesta. Kemudian diatur semua tata cara dalam berkumpul. Dia harus maksimum 50% dari kapasitas ruangan. Kemudian termasuk pegawai pun diatur jam kerja, dia kerja dari rumah atau dia tetap masuk kerja tapi dibagi shift. 50% shift pagi, 50% shift siang, atau dia hari ini 50%, besok 50%. Yang pasti pekerjaan harus selesai. Khusus kepala-kepala tidak boleh, karena dia tidak ada tuh di dalam depo ruangan tuh ada pegawai lain, hanya dia sendiri. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 5 dari ratusan karyawan pabrik pulpen di Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Jawa Barat, positif terpapar COVID-19. Terkait hal ini, pihak perusahaan telah menyediakan tempat isolasi bagi kelimanya. Bukan hanya itu, terkait penanganan pasien, pihak perusahaan juga telah menyediakan tempat isolasi. Manajemen pabrik juga telah berkoordinasi dengan tim medis puskesmas setempat. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribuncerebo.com Ahmad Ripai akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Ripai. Siang Siska. Ripai, bisa dijelaskan bagaimana apa penyebab mereka terpapar COVID-19? Ya, baik, bisa dijelaskan dari sebanyak 400 ada 5 karyawan pabrik pulpen PT Asaba Zebra Industri itu diduga akibat mereka terjadi pemaparan di luar jam kerja. Artinya ketika mereka sudah pulang itu tidak safety dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka yang tergabung dalam kasus orang tak bergejala akhirnya terpapar positif COVID-19. Oke. Lalu sejauh mana perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan ini? Baik, untuk perhatian pemerintah dalam komitmen melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini, kemarin cukup terharu juga ketika mendapat informasi ada 5 karyawan pabrik pulpen itu. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nujul Rahdi, langsung melakukan kunjungan ke lokasi dengan menggunakan alat perlengkapan ataupun alat pelindung diri, sehingga mengetahui persis di lingkungan pabrik yang memang tertata, kemudian tingkat kebersihannya juga terjaga, sehingga ada penjelasan dari pihak manajemen pabrik sendiri. Dan dapat tadi diulas oleh saya mengenai perhatian manajemen terhadap karyawan memang cukup ketat terhadap kesehatan dan memang pelayanan-pelayanan sesuai dengan SOP-nya sendiri, gitu. Oke, tadi sempat disinggung bahwa para karyawan pabrik tersebut terpapar dari luar lingkungan pabrik. Lalu bagaimana kondisi di lingkungan pabrik itu sendiri, Ripai? Ya, terlepas di kawasan pabrik PT Asaba Zebra Industri di Kabupaten Kuningan selama hari kemarin itu terjadi kematian sebanyak 11 orang. Itu terjadi di sejumlah rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah. Sehingga jumlah COVID di Kuningan memang mengalami lonjakan cukup signifikan. Selain itu juga ada kasus COVID di Kabupaten Kuningan, membuat sebanyak 4 gang di 2 dusun di Desa Ciawilor juga mendapat perhatian, sehingga mereka, warga di sana terpaksa melakukan lockdown dengan inisiasi dan berdasarkan laporan ataupun memang konfirmasi dari kepala desa setempat, masyarakat di sana kurang tingkat kesadaran dalam prokes memang mengalami pengurangan, sehingga paparan terjadi, dan ini dilakukan oleh pemerintah ataupun tim medis baik dari satuan gugus tugas di Kabupaten Kuningan untuk secara berkala dalam memberikan sosialisasi penanganan COVID-19 di Kuningan. Demikian. Oke. Baik Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi, dan juga pihak manajemen pabrik. Pabrik Asaba, di perusahaan Asaba ini yang memproduksi pulpen, ini ada beberapa karyawan yang terkonfirmasi positif, ada 5 orang. Nah, karena situasi sekarang ini kan kita sedang
sedang gawat lah ya, maka langsung saya berinisiatif untuk langsung ke lokasi, dan alhamdulillah kita ketemu dengan beberapa manajer di sana ya, dan mereka cukup kooperatif. Kalau dilihat dari perusahaannya, dari pintu masuk sampai dengan produksi, ini saya melihat tidak ada kelemahan ya, karena semua dilakukan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari pintu masuk, seleksi karyawan itu sangat ketat sekali, sehingga kalaupun ada yang terpapar di sana, saya yakin ini karena tertular dari masyarakat di luar di tempat tinggalnya. Kita sih tidak berharap ada karyawan yang terpapar, Pak. Jadi makanya kita fokusnya ke pencegahan daripada pengobatan atau action dari ketika misalnya karyawan terpapar itu. Jadi kita screening misalnya ketika karyawan mengalami sakit dan lain-lain, itu bisa langsung wajib menghubungi hotline yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kemudian nanti dari perusahaan ada pemantauan dari Satgas Covid dibantu dengan dokter perusahaan, pemantauan. Terus kalau misalnya memang diperlukan tindakan seperti tes antigen dan lain-lain, itu akan dilakukan. Kemudian kalau misalnya ada yang terkonfirmasi positif, itu langsung kita arahkan untuk isolasi, dan kita laporkan langsung ke PKM setempat. Untuk hari ini ada total 5 karyawan yang terkonfirmasi, sudah dilakukan tracing juga. Kebetulan tracing di Zebra di perusahaan juga mudah karena kita sudah membagi jaraknya di lingkungan kerja dan lain-lain, sehingga akan meminimalisir kontak erat dengan karyawan yang lain. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Vaksinasi massal digelar oleh tim gabungan Dinas Kesehatan Pemkot Prabu Mulih, Sumatera Selatan, bersama dengan TNI Polri di City Mall Kota Prabu Mulih sejak Senin 21 Juni hingga Rabu 30 Juni mendatang. Demi mempercepat proses vaksinasi, tim gabungan juga melakukan jemput bola di setiap kelurahan atau desa di Kota Prabu Mulih. Bagi lansia akan diberikan kemudahan terkait dengan proses vaksinasi, yakni dengan menghubungi nomor layanan sehingga nantinya petugas akan datang ke rumah untuk memberikan vaksin. Terkait informasi ini, sudah ada jurnalis tribunsumpsel.com, Edison, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Edison. Selamat siang, Mbak Siska. Edison, bisa dijelaskan terkait dengan pelayanan vaksin yang bisa langsung datang ke rumah ini? Oke, baik, Mbak Siska. Kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, sejak Senin lalu hingga 30 Juni mendatang, Kota Prabu Mulih sendiri dilakukan vaksin massal yang diadakan di City Mall Kota Prabu Mulih. Petugas tim gabungan sendiri melakukan vaksin dengan melakukan jemput bola. Tidak hanya ke City Mall, masyarakat yang butuh vaksin bisa segera menghubungi nomor layanan. Pelaksanaan vaksin sendiri berjalan lancar dan ramai antusias diikuti oleh masyarakat di City Mall Kota Prabu Mulih. Masyarakat sendiri berbondong-bondong datang ke City Mall untuk melakukan vaksin. Pelaksanaan vaksin sendiri di hari kedua ini sudah 1.200 masyarakat mengikuti vaksin. Tidak hanya membuka pelayanan vaksin, pemerintah Kota Prabu Mulih sendiri bersama tim gabungan datang ke posko-posko yang ada di kelurahan dan kecamatan. Jadi warga bisa cukup kumpul di balai desa dan balai kelurahan. Tim petugas kesehatan yang akan datang ke tempat tersebut untuk melakukan vaksin. Sementara untuk lansia, keluarga lansia bisa menghubungi petugas kesehatan, maka petugas kesehatan akan datang ke rumah untuk melakukan vaksin. Oke. Lalu, Edison, terkait dengan pelayanan tim medis yang bisa datang ke rumah untuk vaksinasi, bagaimana mekanismenya? Apakah dipungut biaya? Dapat kami informasikan bahwa pemerintah Kota Prabu Mulih sendiri sejak tahun 2019 lalu melakukan pelayanan melalui 119. Jadi masyarakat yang mau sakit bisa langsung menghubungi. Terkait itu, karena pandemi pelayanan sempat di stop, kemudian kembali diaktifkan kembali. Jadi masyarakat yang
ingin vaksin bisa menghubungi ke 119, maka petugas dokter dan perawat bisa datang langsung ke rumah untuk melakukan vaksin. Ini tidak hanya untuk vaksinasi. Jadi program pemerintah Kota Prabu-Muli ini sudah sejak lama melayani masyarakat yang sakit, cukup menghubungi nomor yang ada, nanti akan diberikan pelayanan kesehatan, dan ini gratis tanpa dipungut biaya. Oke, lalu untuk diketahui Kota Prabu-Muli juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lalu seperti apa pelaksanaannya, Edison? Benar sekali, rekan Siska. Kota Prabu-Muli juga melakukan PPKM, khususnya pembatasan di jam malam, kegiatan masyarakat di jam malam. Jadi pemerintah Kota Prabu-Muli bersama tim gabungan TNI Polri dan petugas Satpol PP membatasi tempat-tempat usaha itu buka sampai pukul 21.00. Jadi kalau misalnya ada usaha yang masih buka dan ramai, maka akan dibubarkan. Memang sejauh ini belum ada yang diberikan sanksi, demikian rekan Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Prabu-Muli Ridho Yahya dan juga Kapolres Prabu-Muli AKBP Siswani. Berikut wawancaranya. Jadi hari ini dalam rangka untuk mengecek pelaksanaan vaksinasi massal sebagai salah satu tujuan kita mensukseskan vaksinasi 1 juta per hari seluruh warga Indonesia. Alhamdulillah ini masyarakat antusias datang sendiri. Memang perlu kita mengajak-ajak dan sebagainya. Kita lihat sendiri, ramai. Ya, kendalanya itu tadi bagaimana cara menarik sebenarnya. Tapi alhamdulillah mereka dengan spontanitas secara tanpa. Kalau kita hitung-hitung, hari Senin itu 600, City Mall 300, Paskes yang ada di sini 15 Paskes itu bisa mencapai 600. Dan hari ini sama juga, berarti udah 1.200 vaksin. Bagi warga Prabu-Muli ini kan kita mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juni. Jadi silakan warga Prabu-Muli apa mau vaksinnya silakan. Dan guru juga alhamdulillah sebagai besar sudah vaksin. Tapi saran nanti sudah vaksinasi kalau sakit hubungi nomor telepon tadi. Jangan cengeng gue tidak ke rumah sakit. Jadi bagi orang yang lansia silakan hubungi 119, nanti ada tim pasukan untuk melayani lansia yang dari rumah. Beralih ke informasi selanjutnya, aksi protes dilayangkan oleh sejumlah emak-emak di kawasan Gedung Putih Pasar Mardika, Kota Ambon, Kamis 24 Juni pagi. Hal ini dipicu pembongkaran lapak pedagang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Meski begitu, protes tak berlangsung lama setelah petugas memberikan pengertian. Setidaknya ada 700 lapak yang telah dikosongkan pedagang dalam 2 pekan terakhir. Pembongkaran dilakukan untuk proses revitalisasi pasar. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunambon.com Ajeng Hatalea yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Ajeng. Halo, selamat siang rekan Siska. Ajeng, bisa dijelaskan terkait dengan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah emak-emak tersebut? Baik, Siska dan Tribuners, dapat kami laporkan sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi, para pedagang di Pasar Mardika menggelar aksi protes dengan menggelar tikar di badan jalan Pasar Mardika. Diketahui aksi ini dilakukan karena para pedagang tidak setuju dengan pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon pagi tadi. Dan aksi ini dilakukan dengan menggunakan karton bekas seperti itu yang digelar di badan jalan dan sempat membuat jalanan padat dan macet seketika, dan mengundang juga antusiasme dari para pengunjung pasar, dan beberapa dari mereka sempat mengabadikan momen ketika para emak-emak ini melakukan aksi tiduran selonjoran di badan jalan dengan menggunakan bekas karton tadi. Lalu apa saja tuntutan yang mereka sampaikan, Ajeng? Iya, dari data yang kami himpun di lapangan, para ibu-ibu ini tidak setuju dengan aksi pembongkaran pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Meski sempat menolak, namun aksi pembongkaran ini kemudian dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon tanpa ada penolakan dari para pedagang yang ada di Gedung Putih. Lalu seperti apa proses jalannya pembongkaran lapak oleh para petugas, Ajeng? Baik, pantauan kami di lapangan sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, serta Satuan Polisi Pamung Praja dan juga didampingi oleh petugas keamanan dari TNI Polri, mendatangi kawasan Gedung Putih Pasar Mardika untuk membongkar lapak yang ada di kawasan Gedung Putih Pasar Mardika ini. Nah,
Awalnya para pedagang menolak dengan melakukan aksi di sisi kanan atau sisi bagian depan Gedung Putih ini. Namun di sisi lain para pedagang hanya dapat menyaksikan lapak mereka dibongkar oleh para petugas. Beberapa dari mereka bahkan sempat menyelamatkan sisa barang mereka seperti material yang memungkinkan untuk bisa digunakan kembali. Meskipun aksi ini diprotes oleh sebagian besar para pedagang, namun sebelumnya para pemerintah telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk segera mengosongkan dan membersihkan dagangan para pelapak agar di tanggal 24 tepatnya hari ini dilakukan pembongkaran tersebut. Oke, lalu total berapa banyak tempat yang dibongkar, Ajeng? Dari data yang kami himpun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon mencatat setidaknya di Gedung Putih terdapat 700 lapak, namun yang digunakan sekitar 680 lapak yang kemudian sudah dikosongkan melalui surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh pemerintah Kota Ambon, yakni surat edaran kelima untuk segera mengosongkan kawasan tersebut. Namun di luar daripada Gedung Putih ini ada sekitar ratusan lapak yang kemudian dibongkar oleh petugas pemerintah dalam hal ini. Oke, terkait dengan pembongkaran pasar ini, apakah pemerintah Kota Ambon juga menyediakan tempat untuk merelokasi para pedagang? Baik, jauh sebelum pembongkaran ini dilakukan, pemerintah telah menyiapkan setidaknya 3 lokasi untuk merelokasikan para pedagang yang ada di Pasar Mardika ini. Di antaranya Pasar Apung yang tentunya masih berada di kawasan Pasar Mardika, kemudian Pasar Oleh-oleh yang berada di kawasan Tantui, Kota Ambon, dan yang ketiga itu Pasar Transit Paso yang berada di kawasan Negeri Paso. Nah, untuk para pelapak yang ada di sekitar kawasan Gedung Putih ini, mereka akan dipindahkan di Pasar Transit Paso, yang mana ini memicu protes dari mereka karena lokasi pasar yang jauh dengan pusat kota. Mereka sangat mengkhawatirkan kalau nanti pindah di Pasar Transit Paso ini akan terjadi penurunan pada angka pembelian di pasar tersebut, karena tidak memungkinkan untuk para pedagang ini semuanya akan pindah ke Transit Paso tadi. Sedangkan 680 pelapak yang ada di Gedung Putih ini akan direlokasikan di Pasar Apung, dan dari informasi yang kami himpun, para pedagang ini telah menyetujui dengan angka sekitar 3 juta rupiah untuk membayar harga masuk di Pasar Apung, Siska. Oke, lalu berapa lama estimasi waktu pengerjaan dari gedung baru ini? Baik, diestimasikan pemerintah Kota Ambon sekitar 2 tahun untuk dilakukan pembangunan gedung baru di Pasar Mardika Kota Ambon ini, dan akan diperbolehkan para pedagang yang terdata di database pemerintah Kota Ambon, di mana mereka memiliki kartu pedagang dan juga rutin membayar iuran seperti itu, maka mereka akan dikembalikan di gedung baru. Seperti itu, Siska. Oke, baik Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Ambon, Sir John Slarmanet. Berikut wawancaranya. Memang yang kita temukan itu banyak juga keluhan dari pedagang yang direlokasi ke Paso, ya, ke Pasar Transit Paso. Banyak pedagang itu mengeluh karena berbagai pertimbangan secara ekonomis mereka itu kan pasti tidak terlalu menguntungkan seperti begitu. Tetapi ini kan sementara. Ini kita relokasi sementara sambil pembangunan gedung pasar baru ini harus segera dimulai. Dan yang paling utama adalah pedagang yang direlokasi itu sudah terdaftar sebagai pedagang di database yang akan kita tata lagi setelah gedung ini dibangun dan disiapkan, seperti gitu ya. Estimasi waktu untuk pembangunan gedung ini berapa lama, Pak? Kalau sesuai dengan informasi dari secara teknis itu ada di Dinas PU ya, tetapi ini kan dia direncanakan itu dalam 24 bulan, 2 tahun kurang lebih. 2 tahun kurang lebih? Iya, kalau dimulai dari sekarang berarti tinggal dihitung saja ya. Baik, siap. Oke. Siapa saja yang nanti memasuki gedung baru nantinya, Pak? Yang pasti diperuntukkan untuk para pedagang yang betul-betul terdaftar sebagai pedagang yang
memiliki identitas yang kita sudah verifikasi datanya secara jelas, dan dengan kartu pedagang serta dia punya kewajiban pembayaran retribusinya jelas. Kita sudah mengambil identitas KTP-nya, kita sudah mengambil fotonya, sehingga diharapkan kalau misalnya yang nanti menempati pedagang yang akan menempati gedung baru ini, itu betul-betul identitas yang sudah kita peroleh, ya, tidak ada lagi yang nanti katanya ada orang lain yang menggantikan untuk itu. Karena ini kan diperuntukkan untuk pedagang yang betul-betul adalah pedagang yang beraktivitas di gedung dan di sekitar. Kami akan kembali setelah jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya.
Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Live Update. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Sriwijaya FC kini tengah fokus untuk turnamen Piala Wali Kota Solo yang akan berlangsung pada Rabu 30 Juni mendatang. Terkait hal ini, pelatih Sriwijaya FC, Neil Maizar, mengatakan pihaknya membatalkan 2 laga uji coba di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Sriwijaya FC juga telah bertanding dengan Persib Bandung dengan skor akhir 0-0. Saat ini Laskar Wongkito tersebut tengah berupaya bangkit agar dapat lolos ke Liga 1. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Ribuku.com, Abdul Hafiz, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Hafiz. Halo Siska. Hafiz, bisa dijelaskan bagaimana persiapan dari Sriwijaya FC yang akan menghadapi tim Rans Cilegon FC pada turnamen Wali Kota Solo? Ya, pada dasarnya dari tim Sriwijaya FC merasa... Halo? Ya. Kami ulangi, tim Sriwijaya FC merasa sangat senang bisa mendapat kesempatan untuk bisa tampil di turnamen Piala Wali Kota Solo. Ya, tim Sriwijaya FC sendiri sudah mempersiapkan untuk melawan tim Rans Cilegon FC. Yang akan pertandingannya hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 3 sore. Ya. Tim Sriwijaya FC sendiri dari Coach Neil Maizar, pelatih Sriwijaya FC sendiri sudah menyiapkan materi pemainnya. Meski demikian, Coach Neil Maizar masih tetap memuji dari tim Ran, karena tim Ran ini sendiri dikenal memiliki pelatih yang handal, pelatih senior, Coach Banur, Bambang Nurdiansa, yang memiliki materi yang luar biasa sekali. Di sana ada pemain-pemain senior, pemain-pemain muda juga ada. Antara lain pemain senior itu ada pemain naturalisasi, itu strikernya Christian Gonzalez dan Samsir Alam. Oke, lalu terkait dengan turnamen Piala Wali Kota Solo, dikabarkan tim Sriwijaya FC juga membatalkan 2 agenda laga uji coba. Lalu bagaimana informasi lengkapnya, Hafiz? Iya, sebetulnya kemarin itu setelah pertandingan laga uji coba dengan Persib Bandung, Sriwijaya FC telah mengagendakan ada 2 laga uji coba lainnya di Bandung. Yakni yang pertama itu dengan tim dari tim PON Jawa Barat, dan ada 2 alternatif lagi, tim di Jawa Barat, PSKC dan satu lagi. Namun Neil Maizar lebih memfokuskan untuk mengikuti laga turnamen Piala Wali Kota Solo. Oke, lalu seperti diketahui kemarin juga sempat melakukan pertandingan dalam rangka latihan bersama dengan Persib Bandung dan hasilnya 0-0. Lalu bagaimana tanggapan dari Coach Neil Maizar, Hafiz? Ya, Coach Neil Maizar merasa puas ya, karena di sana itu ada pemain-pemain asing, ada 5 malahan pemain terbaiknya tim Persib Bandung. Ya, seperti kita ketahui tim Persib Bandung merupakan tim Liga 1, artinya kastanya lebih di atas dari Sriwijaya FC. Ya. Oke. Namun bisa kami jelaskan lagi. Namun terlihat dari solidnya tim Sriwijaya FC, semakin hari semakin bagus. Itu bisa mengimbangi tim dari Persib Bandung yang notabene-nya memang kualitasnya lebih di atas dari Sriwijaya. Demikian sih, Kak. Oke, lalu apa agenda selanjutnya dari Sriwijaya FC menjelang turnamen Piala Wali Kota ini? Untuk hari ini itu pagi tadi tim Sriwijaya itu melakukan relaksasi dengan berendam di kolam air es, yang kemudian sore nanti ada latihan ringan, itu recovery training,
dan sore lanjut ke Solo untuk persiapan turnamen Piala Wali Kota Solo. Demikian Siska. Oke, lalu Hafiz, bagaimana pandangan dari Coach Neil Maizar melihat kematangan persiapan tim dalam menghadapi kompetisi Liga 2? Apa masih ada yang perlu diperbaiki? Ya, Coach Neil sempat mengatakan bahwa sebetulnya tim ini untuk persiapan kompetisi sesungguhnya Liga 2 itu masih baru 75%. Akan tetapi untuk itulah tim ini akan selalu diperbaiki baik lini per lini. Demikian Siska. Oke, baik Tribuners. Jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapten tim Sriwijaya FC dan juga Coach Neil Maizar. Berikut wawancaranya. Teman media online. Jadi kenapa kita mau cari Persib? Karena Persib buat kita adalah tim yang cukup bagus, cukup mempunyai fenomenal yang sangat luar biasa di sepak bola Indonesia, mempunyai pelatih yang bagus, pemain yang bagus, pemain yang bagus. Kita ingin belajar di sini. Jadi pertandingan ini alhamdulillah sudah selesai dan saya secara umum puas dengan kondisi pemain. Mudah-mudahan ke depan tim kita lebih bagus. Terima kasih. Kalau dari pemain sekarang mungkin apa yang bisa dipetik dari pertandingan ini? Ya pertama sih syukur ya, alhamdulillah kita bisa dapat kesempatan sama uji coba sama tim Liga 1 ya, salah satu tim terbaik di Liga 1. Sebenarnya tujuan kita kesini ya kita untuk mengasah kemampuan apa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan, dan saya rasa cocok kita lawan tim yang lebih baik dari kita kastanya untuk jadi pelajaran untuk kita mempersiapkan ke Liga 6. Oke. Tanya dengan persiapan Sriwijaya FC di turnamen Piala Wali Kota Solo. Ya, secara umum ya kebetulan agendanya kan di sini ada 2 uji coba lagi, tapi karena ada undangan dari Wali Kota Solo, jadi kita persiapan tim bisa maksimal, mungkin hari dari sini dalam 6 persiapan menghadapi Wali Kota Solo. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan kita mendapat hasil yang terbaik untuk Piala Wali Kota Solo. Oke. Mau pertanyaan dari saya, kesiapan tim untuk Liga, karena saya lihat di materi tim pemainnya Coach Neil Maizar ini banyak pemain berpengalaman, pemain kelasnya Liga 1 lah. Ada Dedi, ada Skandar, ada Valentino Daud. Jadi persiapan kita secara umum cukup bagus ya, cuma kita mungkin baru 70% ya. Masih ada sekitar 20% lagi harus perbaiki dalam waktu dibuka 1 bulan ini. Mudah-mudahan ini dapat kita mengaplikasikannya dan menjadikan segi teknik, taktik, mental, fisik harus kita perbaiki juga. Mudah-mudahan ini akan bisa dicapai dalam sisa waktu yang ada. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Kekuatan Rans Cilegon di laga awal. Ya, Rans Cilegon cukup tim yang bagus, punya pengalaman, juga pelatih yang bagus. Saya tahu dengan pelatih Bung Nur biasa, geometrinya luar biasa, dia pengalaman, di sana pemain senior, pemain muda, dan timnya solid. Ya mudah-mudahan kita bisa berperan mengambil nanti di Tribuners, kita beralih ke kabar selanjutnya. Polisi disebut sudah menangkap pelaku penembakan yang menewaskan wartawan media online bernama Marcel Harahap. Terkait hal ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak bertolak ke markas Kompi 2 Batalion B Satuan Brimob Polda Sumut Pematang Siantar pada Rabu 23 Juni sore. Untuk diketahui, kasus penembakan ini tengah menjadi sorotan utamanya di kalangan jurnalis. Marcel Harahap tewas setelah mengalami luka tembak di bagian paha saat berada di dalam mobil pada Sabtu 19 Juni. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribunmedan.com, Alija Mahribi yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Alija. Halo Alija. Halo, selamat siang Siska. Alija, bisa dijelaskan bagaimana hasil dari kunjungan Kapolda Sumut ini? Ya, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak sore kemarin telah tiba ke Kompi 2 Brimob Pematang Siantar. Tujuan kedatangan dari Kapolda Sumut sendiri adalah untuk memantau jalannya penyelidikan terhadap aksi penembakan yang dilakukan terhadap jurnalis media online di Siantar. Kapolda sendiri datang disambut oleh Kapolres Siantar dan Kapolres Simalungun yang tergabung dalam tim pengungkapan kasus yang dibentuk oleh Kapolda. Nah, Kapolda menyampaikan ada progres yang bagus dalam pengungkapan
kasus ini, di mana pelaku terhadap pelaku. Demikian, Siska. Oke, Alija, bisa dijelaskan apakah sudah ada penjelasan terkait pelaku penembakan terhadap Marsal? Pelaku penembakan terhadap Marsal sendiri sudah diamankan. Pelaku sendiri diamankan, terkait identitasnya belum diketahui karena sesuai rencana di belakang saya, Kapolda Sumut bersama dengan Pangdam 1BB akan mengadakan konferensi pers lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini. Di sini awak media sudah menunggu kedatangan Kapolda untuk menyampaikan penjelasan dan kronologi lengkap penembakan terhadap Marsal. Demikian, Siska. Oke, Alija, lalu bagaimana respons dari pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus ini mengingat banyak sekali desakan dari berbagai elemen masyarakat? Kapolda Sumut merasa memohon dipercaya untuk mengungkap kasus ini. Kapolda meminta waktu dengan segera akan mengungkap kasus ini selama 1 hingga 2 hari ke depan. Nah, sesuai rencana Kapolda bersama Pangdam akan menyampaikan konferensi pers lebih lanjut di Mapolres Pematang Siantar terkait pembunuhan penembakan terhadap Marsal. Oke, baik. Demikian, Siska. Baik, Tribunas, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Sumatera Utara terkait dengan kasus ini. Berikut wawancaranya. Mako Kompi di Siantar ini, saya mau melihat yang pertama kesiapan anak-anak saya dalam melaksanakan tugas. Ya, khususnya teman-teman yang sudah menangani penanganan kasus tindak pidana penembakan ya yang dialami oleh teman-teman media seperti itu. Bekerja, tim yang sudah saya bentuk bekerja sesuai dengan arahan dan harapan saya. Ya, dan mereka sampai saat ini masih bekerja untuk menuntaskan dan mengungkap perkara ini secara lengkap dan sempurna. Ya, teman-teman. Dari apa yang tadi saya cek semuanya teman-teman, nanti akan saya sampaikan dalam kesempatan berikutnya kepada teman-teman semuanya. Yang jelas sampai dengan hari ini progresnya cukup baik, ya, cukup memuaskan, dan saya hanya minta supaya lebih tuntas lagi teman-teman sekalian. Ya, pada kesempatan berikut nanti akan saya sampaikan hasilnya secara lengkap kepada teman-teman semuanya. Beralih ke informasi selanjutnya, pembangunan alun-alun Kota Bangli, Bali diketahui mulai berjalan. Diperkirakan proses ini akan memakan waktu selama 6 bulan ke depan. Sejumlah pejabat seperti Gubernur Bali Iwayan Koster, Bupati Bangli Sang Nyuman Sedana Arta, Wabub Bangli Iwayan Diar, serta Ketua DPRD Bangli Iketut Swastika hadir dalam peletakan batu pertama pada Kamis 24 Juni. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribunbali.com, Freddy Mercury yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Freddy. Selamat siang, Siska. Freddy, bisa dijelaskan apa tujuan pembangunan dari alun-alun Kota Bangli ini? Oh, terima kasih, Siska. Untuk tujuan pembangunan dari alun-alun Kota Bangli ini utamanya adalah untuk menata Kota Bangli. Karena selama 20 tahun terakhir di wilayah Bangli ini lebih fokus untuk menata desa. Sehingga sekarang sudah saatnya untuk menata kota, menata wajah kota agar tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Seperti itu, Siska. Oke, lalu berapa anggaran total yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bangli untuk pembangunan alun-alun ini? Untuk anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli berkisar 21 miliar lebih yang sumber anggarannya melalui APBD Bangli yang direfocusing dari APBD awal, seperti itu. Oke. Lalu fasilitas apa saja yang akan disediakan di alun-alun Kota Bangli nantinya, Freddy? Terima kasih, Siska. Untuk fasilitas yang disediakan, mulai dari fasilitas olahraga seperti skatepark, outdoor gym, area bermain anak, plaza, dan stand makanan. Selain itu juga sarana olahraga yang sekarang masih ada, juga masih akan dipertahankan, mulai dari lapangan basket, lapangan voli, serta panjat tebing.
Walau demikian, untuk lapangan sepak bola sendiri akan diganti yang nantinya jadi lapangan sepak bola untuk olahraga sepak bola tidak diperkenankan di alun-alun kota, melainkan dipindah ke lapangan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli. Demikian, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya, jurnalis tribunbali.com, Freddy Mercury. Ya, Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.